para pecinta dan penggemar Suyanto.id, ketemu lagi. Semoga kita semua selalu sehat walafiat, sejahtera, dan bahagia di masa sulit seperti saat ini. Nah, Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, kali ini akan membicarakan mengenai teknik analisis data kualitatif. Ini pada episode 8 bersama Ibu Dr. Yuli Rahmawati. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Yul. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Yanto. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Yanto sehat. Oh, sehat. Karena habis vaksin, Yul. Jadi sekarang sudah sakti, Yul. Ya, mudah-mudahan. Ini, Yul, kita akhirnya sampai pada teknik analisis data. Dan kita akan berbicara taksonomi ya, kalau nggak keliru tadi. Tipologi dan sebagainya ya. Oke, dan sebagainya anak pinaknya di situ. Mari kita dengarkan saudara-saudara di penjelasan Ibu Dr. Yuli Rahmawati. Mari yuk. Ya, terima kasih Pak Yanto. Jadi kita lanjutkan yang kemarin ya. Memang teknik analisis data ini nanti sama dengan teknik keabsahan data. Ya. Agak banyak istilah-istilah yang memang tidak biasa kita dengarkan gitu ya. Kalau di kuantitatif mungkin jenis-jenis analisisnya kita sudah biasa ya. Tapi kalau kualitatif agak jarang gitu ya. Mungkin saya izin share dulu nih Pak Yanto, saya buat summary sederhana ya. Jadi hari ini sebenarnya kalau baca buku beda-beda. Memang uniknya kualitatif itu, tapi ada yang selalu ada di setiap buku, ada yang nggak ada yang memang sama sekali cuma ada di satu sumber dan sebagainya. Tapi paling tidak kalau cari di Google adalah beberapa istilah yang memang biasa digunakan. Ya. Nah, hari ini kita bahas 5 ya, 5. Saya mencoba merangkum ya dari berbagai sumber. Jadi yang pertama itu taksonomi. Nah, kenapa taksonomi? Karena 5 ini termasuk ada yang memang paling tua, ada yang paling biasalah banyak digunakan gitu ya. Nah, di taksonomi ini James Bradley ini biasa nanti sebenarnya kaitannya sama yang lain namanya domain analisis ya. Ini kayak biologi nih Pak Yanto. Jadi pakai kategori, subkategori, misalnya tumbuhan, ada tumbuhan jenis tumbuhan apa gitu ya. Jadi dia kalau menganalisis data, kita mengkategorikannya itu berdasarkan yang klasifikasinya berdasarkan misalnya kategori subkategori, misalnya jenis sekolah. Jenis sekolah apa tuh ya, misalnya, atau kategori sekolah, jenjang, jenis sekolah, atau peran dalam keluarga sebagai ayah, sebagai ibu. Jadi di bawahnya gitu ya, makanya dibilangnya taksonomi. Nah, dia dianggap umum dan berdasarkan empiris. Kenapa dibilang umum? Karena ya umum aja, kita semua tahu, tidak secara spesifik harus kita gali mendalam. Terus empiris ya orang-orang udah tahu berdasarkan penelitian memang kategorinya seperti itu gitu. Jadi tujuan kategori itu untuk apa itu? Nah, supaya memudahkan kita melihat dan membuat analisis. Pembahasan, iya, analisisnya. Jadi kan pas analisis kan kemarin kita belajar coding kategori ya Pak Yanto. Nah, yang kemarin kita pelajari itu masih umum. Nah, gimana cara codingnya? Nah, kalau misalnya kita tulis teknik analisis kita, analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data taksonomi. Berarti nanti kategorinya udah langsung, misalnya jenis, misalnya mau jenis sekolah, misalnya mau pendidikan khusus, apa ada yang bahas pesantren, ada sekolah umum, tergantung kita. Jadi langsung di bab 4-nya itu dibahasnya SMP, SD, SMA misalnya, perguruan tinggi gitu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mengkoding-koding yang kita mikir, kita langsung tahu emang kita mau bahasnya berdasarkan kategori jenis sekolah tadi gitu. Nanti coding-codingnya gimana? Lalu apa hubungannya ini taksonomi dengan kategori ini dengan ketika kita melakukan tema-tema, membuat tema gitu. Artinya ini merupakan follow up dari tema. Jadi yang di tema itu langsung diganti sama kategori yang kita mau dari awal udah ditentukan gitu Pak Yanto. Ya. Jadi langsung SMP, temanya SMP.
Yang nanti yang di coding yang kecil-kecil paling SMP bukan karakteristik SMP yang mau diceritakan apa sih Oh ya. dari Jadi dalamnya. kalau begitu mungkin ketika kita membuat tema pada waktu pengumpulan data itu termasuk apa bagian kecil Bagian dari kecil, iya. anak-anak dari Iya, kategori yang besar. iya, iya. Oke, ya. Ya, jadi mempermudah kita aja. Jadi orang mau mendebat kita, orang emang saya pakai kategori, makanya maksudnya saya udah pakai kategori sekolah dari awal gitu, udah Oke, kita tentukan. ya. Nah itu yang paling mudah sih menurut saya, dan memang apa namanya agak boring bacanya Pak Yanto, karena misalnya SD SMP saya kan nggak apa sih maksudnya kita harus baca lagi gitu. Ya. Tapi kalau yang suka simple, yang biasa makanya nih suka dibilang punyanya agak dipengaruhi kuantitatif karena langsung simplify aja bagi-bagi begitu. Oke. Ya. Biasanya apa yang dilakukan mahasiswa yang melakukan kategori ini mengalami kesulitan atau keliru atau sesat misalkan saja yuk. Ada nggak? Biasanya sih pas di pembahasan di isinya aja sih. Kalau di kategorinya kan udah ditentukan. Misalnya sebagai ayah tuh apa aja, dia ngapain aja gitu misalnya. Tapi kan ayahnya udah ditentukan di awal gitu. Jadi yang paling susah ya mengkaji dalam-dalamnya berdasarkan wawancara, observasi dan sebagainya itu. Tapi sekali lagi kategori ini kan tidak boleh melupakan riset. Iya, benar. Jadi misalnya gini, kalau nanti pertanyaannya di tipologi ini agak-agak suka ketuker nih, bukan ketuker ya Pak Yanto, suka disamakan juga antara taksonomi sama tipologi. Oke. Ini kayak paket, jadi orang suka sama aja gitu. Nah, kalau misalnya saya pindah ke tipologi ini, dia tuh lebih khusus, lebih kayak karakteristik ini. Karakteristik orang Jawa tuh kayak apa sih gitu. Terus kayak atribut ya. Kalau misalnya yang tadi kan kategori SMP, SD, SMA gitu. Nah, kalau tipologi itu satu aja ambilnya SMP. Karakteristik sekolah SMP tuh seperti apa? Oh, dia anaknya usia sekian dengan karakteristik pola berpikir misalnya masih konkret, mau ke abstrak misalnya gitu. Namanya contoh penelitiannya kayak teacher beliefs, kalau beliefsnya guru, jadi guru di tingkat pendidikan dasar kayak apa, guru-guru IPA kayak apa sih. Jadi kita bisa melakukan comparative study Pak Yanto. Misalnya kita mau meneliti 4 organisasi politik. Kesamaannya apa? Karakteristik khususnya organisasi politik itu apa? Jadi comparative study nih Pak biasanya pakai ini. Nah, dia agak menarik karena pasti temuan-temuan tadinya ya atribut-atribut itu kan unik. Organisasi politik misalnya, values-nya dibahas. Oh, yang kedua manajemennya gitu. Beda sama taksonomi tadi, ngebaginya tuh lebih sederhana, lebih umum. Kalau ini benar-benar kita dapat karakteristik khususnya gitu. Ya, tapi ini merupakan taksonomi tipologi ini berdiri sendiri atau merupakan kelanjutan hierarchical gitu. Kita milih Pak Yanto. Kita milih. Oh, milih. Jadi kalau penelitian milih, jangan semua. Misalnya saya maunya pakai taksonomi, ya udah kita sebagai penguji nggak bisa macam-macam bilang kamu kenapa nggak khusus, kenapa nggak dibahas lebih detail. Orang dia dari awal bilang pakai taksonomi gitu. Oke, ya. Kita kalau udah bilang pakai tipologi berarti kamu gimana dapat karakteristik suatu budaya, misalnya karakteristik orang Jawa kayak gimana sih gitu. Itu dia harus dapat gitu. Oleh karena itu ada bahaya itu. Kadang-kadang memilih taksonomi isinya tipologi bisa terjadi. Iya. Makanya kita harus konsisten di awal menyampaikan itu. Yang tentang mana yang dipilih, dan biasanya favorit 2 ini sih Pak Yanto. Kalau nggak taksonomi, tipologi ya. Ya udah. Oke, terus yuk. Nah, yang ketiga ini yang kita bilang di grounded theory namanya constant comparison. Yang biasanya memang 2 ahlinya ya Glasser dan Strauss. Jadi nama orang ini ya orang yang ahli, yang penemu teknik inilah ya. Kita suka bilang misalnya analisis data yang kita gunakan adalah constant comparison by Glasser and Strauss misalnya gitu. Nah, jadi dia ini namanya juga grounded theory ya. Ngambil datanya kan dari lapangan dulu. Terus kita
yang di poin kedua saya tulis komparatif, kita bandingin kasus per kasus, data kita interview gitu ya. Kemudian kita integrasikan sampai kita hasilnya diintegrasikan menghasilkan teori. Kan teorinya banyak yang muncul nanti. Nah, kita ambil satu teori yang dominan, jadi teori generation. Nah, jadi ngambil data dari interview, observasi, semua dikumpulin. Jadi kalau kita misalnya mungkin apa ya, baru memunculkan satu kesimpulan seperti itu. Nah, kenapa dibilang constant comparison nih, Mayanto? Karena misalnya kasusnya ada 10. Kita ngebandinginnya harus konstan. Kriteria apa yang kita bandingkan? Misalnya gini, guru kreatif itu cara berpikirnya out of the box. Coba lihat kasus interview 1, interview 2, ada nggak tentang out of the box, blek gitu. Terus baru kita menghasilkan teori bahwa orang guru kreatif salah satunya indikatornya adalah dia berpikir out of the box. Tapi kita dapat datanya dari interview gitu atau misalnya kayak gitu. Tapi jadi dia bolak-balik gimana? Tapi itu sebetulnya kalau mendapatkan hal seperti itu kan belum dapat teori baru, karena out of the box sudah ada teori. Ya, iya. Jadi nanti kan banyak nih, makanya Pak Yanto di sini bilangnya teori generation kan tahap akhir. Jadi abis kita dapat teori, kita harus balik lagi ke kasus, bahkan nambah kasus baru. Benarkah hasil yang kita buktikan itu benar ada di setiap kasus? Terus apa keterbaruan kita dibanding teori-teori yang lain gitu? Ini makanya dibilang constant comparison, jalurnya nggak satu. Jadi dari atas balik lagi ke bawah, balik lagi gitu. Makanya enggak lah kalau S1, S2 ya, biasanya sih ya. S3 sih gitu. Dan S3 saja lah. Ya, biasanya di Australia juga biasanya yang ngambil anak S3 aja. Ya, ini apa ya? Komparatif, integration. Jadi integrasikan apa itu? Nah, jadi dari hasil yang dari interview potongan-potongan itu, kita menyatukan lah bahasanya gitu. Kan banyak yang dibuang nih Pak Yanto. Misalnya ada yang kalau saya wawancara, apa sih guru kreatif, bla 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 gitu. Terus kita bilang, wah ini kayaknya bukan masuk ke konsep guru kreatif nih. Yang satu masuk ke konsep yang lain gitu. Jadi kita mengintegrasikan yang relevan. Nah, itu paling susah. Jadi di integrasi ini paling susah karena kita bukan cuma blank, kita harus paham teori juga gitu. Iya, jadi kalau ngurangin teori bisa delimiting teori, maksudnya gini, kita nemuin banyak hal, tapi kan kita penelitian punya batas, nggak bisa semuanya kita jadikan generate teori. Nah, kalau teori generation udah dapet, balik lagi ke kasus baru atau kasus tadi kita reevaluasi. Jadi ini delimiting teori ini mirip-mirip dengan pembatasan skop. Iya. Jadi kalau di S3 misalnya, oh saya dia defense nih. Kalau di Australia itu di ujian itu dia defense. Saya dari semua teori ini saya fokus ke teori ini gitu. Kadang ngasilin teori cuma satu, Pak Yanto. Kayak itu saya dulu. saya ujian itu ya bilang gitu bahwa saya mempertahankan disertasi ini berdasarkan proposal saya yang dulu juga sudah disetujui oleh komite. Terus yang satu nyeletuk yuk pengujinya, ngancam ya ini. Iya. Jadi dulu kan Anda udah oke gitu. Kan panjang ya kita ya kalau approval. Jadi sudah setuju dengan proposal, jangan sampai udah saya batas-batasi nih gitu. Saya juga dulu menghasilkan teori 4 teori disertasi. Ya udah, maksudnya itu saya pertahankan. Ya alhamdulillahnya ya bisa gitu. Tapi emang untuk mempertahankan satu teori itu 10 bab tadi mempertahankan 4 teori itu gitu. Maksudnya seperti itu. Lalu setelah delimiting teori generation. Nah ini yang terakhir ya. Nah memang makanya gimana Pak Yanto? Jalan yang bagus untuk para mahasiswa yang ingin melakukan constant comparison. Kelihatannya menarik juga ini. Ya, dan sebenarnya kalau ditanya memang harus grounded teori ya? Enggak juga sebenarnya. Cuma kebetulan yang menghasilkan ini adalah penciptanya grounded teori, kemudian sebagian besar diterapkan di grounded teori gitu. Konsistensi lah. Berikutnya ini apa? Analytic induction ini kan kalau kayak constant comparison tahun 60-an, Wayanto. Nah, kalau Mills and Haberman nih yang 5 terakhir sering dipakai ya tahun 90-an. Ini tertua, tahun 30.
Kita belum lahir, Zul. Mama juga belum lahir ya. Jadi kalau suka ikut kursus online, saya kan suka ikut kursus online ya, datang kursus yang nggak bayar itu, misalnya di universitas ternama gitu. Itu satu mata kuliah tuh ngebahas analytic induction. Jadi dianggap dia tertua, tapi sebenarnya orang kayak nggak menyepelekan gitu loh, Yanto, menyepelekan, udah nggak bisa dipakai gitu. Nah ini mirip sama constant compression sebenarnya. Jadi misalnya kita harus namanya juga induction ya. Jadi kita dari atas dulu, misalnya gini. Jadi kita mau lihat fenomena sosial, misalnya fenomena sosialnya kalau di buku aslinya bilangnya gini, misalnya orang pemakai obat ciri-cirinya kayak apa sih? Orang pemakai obat biasanya nggak sukses dalam hidup, misal ya. Misal. Nah itu kita angkat di atas, dia jadi kayak, ini makanya hipotesis saya kasih tanda kutip ya, bukan berarti hipotesis kayak statistik yang di kuantitatif. Jadi kalau di bahasa Inggris agak susah juga ya, ini kan karena teori udah lama ya, tahun 30-an. Jadi dia menganggap hipotesis itu ya udah, pernyataan statement kita menyatakan orang pemakai obat tidak sukses dalam hidupnya. Nah baru kita turun ke fenomena bawahnya, ke kasus-kasus, ke data. Bener nggak semua orang pemakai obat tidak sukses? Gitu, kita cek tuh data di lapangan, kan mirip sama constant compression tapi nggak ada statement. Dia dari kalau ini statement dulu di atas, kita statement, kita baru cari di bawah yang mendukung statement kita. Terus tiba-tiba nggak mendukung, ada dua hal yang kita lakukan: reevaluasi kasusnya, ya jangan-jangan nggak pas kasus yang kita ambil, atau revisi hipotesisnya. Hipotesis outcomes-nya. Jadi kayaknya ternyata nggak semua loh, nggak pasti orang yang pakai obat itu tidak sukses. Kalau saya milih revisi hipotesis tuh. Iya benar. Iya, kalau nyari kasus soalnya susah. Jadi kasusnya udah established, dapat revisi, balik lagi nambah ke kasus gitu. Makanya dibilangnya analisis sistematik di analytic induction. Ini susah nyari literaturnya Pak Yanto karena udah lama. Jadi kalau search analytic induction tuh ya nggak gitu banyak dibanding taksonomi, tipologi, dan constant compression. Nah Kak Jo, kalau hipotesis quote unquote ini ada, lalu bagaimana dengan nature-nya penelitian kualitatif yang hakikatnya tidak boleh memiliki mindset harus blank? Ini gimana yuk pernyataan seperti itu? Jadi yang makanya di sini kan kalau kuantitatif juga berdasarkan teori biasanya ya Pak Yanto. Hipotesisnya dikonstruk, makanya kan major rule of teori di kuantitatif, dia salah satunya adalah menghasilkan hipotesis tadi. Nah kalau di kualitatif bahasanya fenomena sosial apa yang terjadi gitu. Ya, jadi kayaknya kita asumsi nih, kayaknya orang, kayak saya bilang sini proses berpikir anak jenius. Anak jenius itu pasti berpikirnya misalnya dia sangat kreatif, tapi kan kita mungkin teorinya terbatas ataupun pembuktian kasusnya terbatas, jadi akhirnya kita angkat gitu. Sayangnya sih di pembahasan ini banyak bukunya pemakaian obat sih, pakai obat dan sebagainya, yang buku-buku aslinya. Ya karena zaman itu jadi masalah seperti itu. Dan nggak bisa diselesaikan secara kuantitatif masalah. Iya, kenapa mereka memakai obat? Kenapa orang pakai marijuana? Itu dibahas di situ. Istilahnya aja Mas marijuana. Maria, bukunya emang marijuana yang contohnya tentang analytic induction ini. Nah itu harusnya orang kuantitatif itu hormat dong. Iya, karena apa namanya ya, kita sama-sama punya hipotesis, tapi cara pembuktian hipotesis kita berbeda, dan kita bisa merubah hipotesis di kualitatif. Maksudnya artinya nggak sesuai nih, kita revisi lagi, tapi habis revisi nggak boleh langsung jadi hipotesis, cek lagi ke kasus yang existing plus kasus baru. Nah ini yang harus dipahami oleh mahasiswa. Tidak asal ada kesulitan dikit ubah hipotesis. Iya, jadi saya punya misalnya bimbingan saya nih S3 ya, misalnya dia menghasilkan ini kesimpulan saya Bu bahwa ini begini-begini, terus saya bilang ini, kamu berapa teori gitu, udah baca ini belum? Maksudnya kita tuh memang yang jadi dosen yang promotor ya, khususnya yang S3, terasa sekali kekuatan mereka
menganalisis datanya, terus kemudian kaitan dengan teori. Kadang mereka udah puas dengan teori yang sedikit, ya mau nggak mau ya, saya selalu bilang kan, saya senang S3 tapi nggak mau S3 lagi gitu maksudnya. Ya jelas lah. Cukup sekali maksudnya. Ngapain kita masuk ke kota yang sama, Yul. Iya gitu. Nah, yang terakhir nih Pak Yanto, ini paling banyak digunakan. Orang sih bilangnya bilangnya cuma teknik analisis data Miles and Haberman. Tapi di bukunya si Miles Haberman, logic analysis dan matrix analysis ini paling banyak digunakan, paling banyak dicontohkan lah. Jadi orang bilang, oh itu punyanya si Miles and Haberman tahun 90-an ya. Nah, logiknya itu maksudnya kayak konsep map Pak Yanto. Misalnya, kenapa sih orang peduli lingkungan? Karena ini dia bikin, makanya software-software kualitatif kan hasilnya kayak gitu tuh. Kayak konsep map itu sebenarnya karena memang dia agak dominan pengaruhnya si Miles and Haberman itu. Jadi sebab akibat, kenapa Pak Yanto mau jadi dosen, jadi guru gitu ya. Terus faktor-faktor apa yang mempengaruhi, sebab ada apa gitu. Jadi dia bikin kayak mapping, kemudian ada lagi cara kedua dia bikin logical matrix gitu. Bikin kolom gitu, oh faktornya apa aja. Jadi kita bisa milih pakai map atau pakai logic. Kalau baca buku aslinya nanti Miles Haberman Qualitative Data Analysis, ada contoh diagramnya, ada contoh mapnya juga, flowchart diagram. Diagram itu yang sering ditampilkan oleh mahasiswa. Iya, itu. Tapi nggak dilakukan sebetulnya. Oh. Jadi kayak asumsi, padahal itu nggak boleh. Itu jalannya grafik itu berdasarkan hasil interview, dokumen analisis itu dari berapa sumber data. Jadi nggak bisa langsung jadi map, kecuali semua data udah selesai dianalisis. Jadi motivasi jadi guru, dia faktor apa saja. Terus setelah difaktor kita turunin lagi misalnya. Atau ternyata bukan faktor aja. Apa yang dimaksud dengan motivasi atau apa gitu. Tergantung ya data kita kayak apa gitu. Jadi dikejar terus yuk. Sampai detail sampai ada saturasi itu yuk. Iya, benar. Saturasi dan kebetulan menjawab pertanyaan masalah itu ya. Ini kenapa software pakai ini juga? Karena mudah kan Pak Yanto, logiknya jalan gitu. Ketimbang yang lain kan agak kemana-mana ya atribut. Kalau ini tuh logiknya jalan. Kenapa begini? Dia menyatakan apa, kita tinggal blok-blok di software gitu misalnya di aplikasi kualitatif analisisnya. Tapi dari teknik analisis data ini kan tidak semuanya kan tidak bisa mengerjakan, tidak bisa dalam arti memenuhi kebutuhan peneliti kali. Jadi nggak bisa misalkan saja menggabungkan atau memakai 3 dari 5 ini bersama, nggak bisa ya, nggak mungkin. Pertama sih prosesnya mirip-mirip ya Pak Yanto ya. Yang biasa digabung tuh kan taksonomi umum. Biasanya dia digabung sama domain analisis karena kebetulan penemunya sama ya. Jadi dari domain satu subdomain di breakdown lagi masuk ke taksonomi, ada lagi pakai tipologi. Tapi karena bingung soalnya misalnya di bab 4 nih udah ngomong jenis-jenis sekolah, di bawahnya kita breakdown lagi tipologinya kecil-kecil gitu. Terlalu rumit jadinya gitu. Karena kan kita keterbatasan juga kan, jadi sepertinya agak overlap. Tapi kalau taksonomi sama domain sering digabung karena taksonomi dianggap terlalu umum kalau nggak dibahas lagi secara detail gitu. Dan senengnya kita milih satu itu kan dia sistemik juga Pak Yanto. Oh gini, misalnya constant compression, komparatif dulu, ada lagi istilahnya tuh di ground theory itu ada yang namanya open coding, axial coding, selective coding. Intinya sih umum, khusus, sangat khusus gitu. Sampai kehabisan istilah yuk. Iya, sampai kehabisan istilah jadi namanya selective coding gitu. Jadi kan dari open, di open siapa aja diterima. Terus kemudian diaksialkan, di coding kecil-kecil. Setelah itu selektif, diseleksi lagi gitu. Wah, saya bayangkan waktu kamu bikin disertasi, itu note yang catatan seperti di negara maju, tempat kecil-kecil itu banyak yuk. Iya, warna-warni. Padahal sebenarnya saya dulu sempat pakai NVivo ya, tapi karena saya lebih suka nyoret-nyoret juga ya. Jadi bertebal-tebal interview itu ya coret-coret, tandain. Nah, banyak lah. Saya kan kerajinan ya dulu, masih rajin. Wah, kamu tipe dosen rajin kamu.
makanya dosen saya bilang, kamu rajin banget, semua modul juga ditandai ini tentang apa. Dulu ya waktu kuliah Kamu gitu. berarti suka detail yo, artinya memperhatikan Iya. detail. Kalau saya itu sampai detail banget tuh bisa. Tapi kalau suatu ketika harus detail ya harus memaksa diri. Memang itu Iya. adalah persyaratannya. Lalu dari 5 ini yang biasa adalah punyanya Miles dan Huberman. Saya selalu melihat ini bimbingan-bimbingan saya itu. Iya. Yang itu juga Reduksi dasarnya itu kan data gitu. ada reduksi, ada kemudian menyimpulkan bolak-balik gitu Iya, juga sama loh itu. representasi. Iya. Iya. Tapi memang ya kan hasilnya nanti logical dan matrix analisis ini ya. Jadi Mel Saberman itu dianggap tahapannya sederhana Ya, dibanding yang lain. Dan dia kalau dibilang dia kan bisa mau diklasifikasikan berdasarkan taksonomi atau tipologi. Jadi nanti kan mau ngebahasnya berdasarkan yang umum atau yang khusus ya bisa ya. Tapi biasanya kalau pakai Mel Saberman ya sebab akibat, proses logis gitu yang dipakai jadi alasan ya. nah, Gitu Pak Yanto. Jadi memang mahasiswa saya juga banyak pakai ini biasa ya kalau kita ada satu yang pakai seret semuanya pakai ya, gitu. karena Padahal jenisnya ya, banyak ya. teknik analisis data itu. Karena tahu nggak sebabnya Yo? Karena Kenapa? mahasiswa itu kalau nulis skripsi, tesis, disertasi itu yang dipelajari itu disertasi, dipelajari itu Iya, tesis. bukan buku aslinya ya. Jadi kalau baca Bukan iya, teori-teori yang aslinya. Jadi iya, makanya tesis-tesis disertasi itu polanya hampir sama. sama. Iya, benar, Hanya benar. diubah-ubah misalnya tempatnya, kemudian Iya, topiknya itu modelnya sama. iya, benar. Oleh karena itu di UNJ dulu ada gerakan tidak boleh memajang disertasi. Oh gitu. Jadi disertasi yang sudah lolos dan lulus itu nggak dipasang lagi. Karena kalau dipasang malah dipelajari oleh Iya, dipelajari benar. untuk contoh gitu loh. Tidak Iya, tidak mau mengkreat sendiri. Nah, ini iya. saya kira ya memang teori pembelajaran juga ada bahwa contoh itu adalah cara belajar yang efektif. Kalau saya melihat itu ketika pertama kali belajar menulis jurnal, Pak Yanto. Jadi Ya, ya, baca jurnal yang baik, terus oh gini ya caranya. Jadi mau nggak mau ngelihat pola itu juga gitu. ya, ya, ya betul. Asal tidak menghasilkan misalkan saja menurut Spradley dalam Tony. Panjang banget dalamnya. Kenapa nggak baca sendiri kamu? Iya, benar, benar. Jadi Sekarang sebenarnya kalau bukunya banyak ya, tapi memang ya namanya bahasa yang nulis juga orang kualitatif ya agak kalau baca sendiri nih buku Sage Publication misalnya kualitatif data analisis itu saya aja kadang kalau nggak bacanya lagi nih maksudnya pertama kali belajar ya baca ya, lagi karena belum mengimplementasikan ya harus diulang-ulang tapi kalau misalnya udah paham baru baca kembali itu lebih ya, ini gitu. ya betul Yul. Itu pengalaman Mm-mm. saya Yul sekolah di Amerika pertama kali ya ampun. Jadi dalam waktu 3 bulan saya langsung minus 3/4 Yul. Karena hanya baca itu. Wah, luar biasa. Orang Benar-benar. Amerika sekali baca tahu, saya harus 5 kali. Bener sama-sama Aduh, pada dampak pada saat kita sudah enjoy membaca, oh sudah selesai sekolahnya. selesai. Wow. Benar, karena kita udah paham. Jadi ya memang proses proses belajarnya beda-beda ya. Ya. Nah, Mm. ini saya kira sudah selesai Yul ini. Ya, sudah. Jadi Jadi 5 ini silahkan dibaca. Nanti kan ini slide-nya juga sudah ada ya. ya, Kemudian juga minggu depan kita bisa bahas lagi yang lain teknik analisis data. Jadi memang agak spesifik ya. Cuma ya itulah tekniknya banyak soalnya gitu ya untuk ngebahas dan, ini. dan saya kira tapi progres orang-orang berteori dalam teknik analisis data itu tidak gegap gempita di kualitatif. Jadi Iya, enggak, selalu ada penulis baru setiap tahun itu nggak ada. enggak, Itu dibandingkan enggak. dibandingkan dengan di measurement statistik itu selalu banyak Iya, sekali orang yang nulis. Ini benar. karena sulitnya.
orang kualitatif. Kamu itu manusia langka, Yul. Enggak, mau repot soalnya ya, salah sendiri. Nah, jadi misalnya gini, kita buat hipotesis. Kalau kuanti kan udah selesai aja, statistik terbukti tidak misalnya gitu ya. Ya. Tapi kalau kita udah dapat hipotesis, kita buktikan dengan kasus, setelah itu oh ini harus direvisi lagi hipotesis. Pas revisi hipotesis, kasusnya reevaluasi lagi gitu kan, capek banget bolak-balik ya. Tapi menarik gitu. Makanya sampai sekarang ya begitulah, kalau untuk saya sih menarik ya. Jadi praktisnya orang kualitatif itu waktu studinya harus lebih panjang, Jul. Di lapangan. Kemudian Jangan. Saya S3-nya 3,5 tahun aja. Ya maksudnya ketika nulis disertasinya ya, itu. nulis disertasinya agak panjang. Nulis disertasi di kita itu kualitatif pun mungkin 1 tahun saja. Jadi iya. Jadi ya kadang-kadang masih masih belum mendalam. Tapi ya nggak apa-apa untuk tahap belajar sih. Jadi nanti biar ketika mengembangkan secara detail setelah mendapat gelar. Setelah mendapat gelar mungkin malah lupa. Kok malah lupa sih? Jadi memang nanti Pak Yanto mungkin kita ada YouTube lagi tentang publikasi jurnal kualitatif ya. Publikasi. Nah itu mungkin agak tricky, maksudnya agak juga kita harus cerdas juga bagaimana menyampaikan hasil penelitian dalam jumlah kata yang terbatas. Ya. Kemudian dengan reviewer yang pandangannya mungkin beda sama kita gitu. Itu jurnal-jurnal kualitatif itu gak bikin kerajaan sendiri tuh. Karena dia kan jangan mau dibatasi kata. Kalau itu nggak campur kan itu jurnalnya, Yul. Ada yang campur, kalau campur akhirnya mau nggak mau kita batasi, misalnya diminta cuma 6.000. Makanya kalau udah dibatasi tuh kita stres biasanya kalau udah nulis gitu. Makanya kalau orang sains misalnya kayak kimia ketemu misalnya saya, kamu jurnalnya panjang-panjang banget sih Yul gitu. Ya gimana ya gitu, itu datanya deskriptif semua, uraian. Ya oke lah, begitulah para penggemar dan sahabat Suyanto.id, penjelasan dari Ibu Dr. Yuli Rahmawati mengenai teknik analisis data. Jangan lupa klik subscribe supaya selalu mendapatkan video terbaru dari metode penelitian kualitatif ini. Terima kasih Bu Yuli atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.